Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya William Sebastian dari TRPL2A. Saya ingin menjelaskan program infix ke postfix yang sudah saya kerjakan di sini. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code yang menggunakan basis C++. Nah, di sini kita punya 5 header. Yang pertama itu ada IOStream, SStream, SStream, stack, limits, dan string. String ini gunanya untuk membaca karakter huruf. Stack di sini gunanya untuk library infix postfix tadi. Nah, jadi kalau infix postfix itu kan menggunakan logika stack gitu ya, teman-teman. Karena dia ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, di sini menggunakan standar library using namespace std dan punya fungsi priority, di mana fungsi priority itu menggunakan tipe data integer dan berisikan karakter char w. Nah, ini deklarasikan dulu untuk tempnya. Lalu di sini ada logika if dan else if. Yang logika if-nya ini kalau dibaca ini if w sama dengan karakter ini, maka tempnya sama dengan 1, dan else if w sama dengan karakter bintang dan w sama dengan karakter strip, maka tempnya sama dengan 2. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ada perintah untuk return temp, di mana ini akan mengembalikan nilai temp yang memenuhi ketiga syarat ini. Lalu bergerak ke fungsi main. Di fungsi main ini terdapat ini pemanggilan string infix. Lalu di sini ada cout infix, fungsinya untuk memberitahu user bahwa dia harus memasukkan nilai infixnya gitu. Lalu di sini ada getLine cin infix ya. Ini untuk memasukkan infix yang tadi disuruh masukkan gini. Lalu di sini masuk ke logika stack. Kemudian ini operator struct. Ini string stream postfix for unsigned jika i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari infix. Length ini maksudnya i lebih kecil dari panjang array-nya di infix yang tadi. Jadi misalnya kan infixnya itu ada 3 digit gitu, jadi panjangnya itu tergantung yang digitnya itu tadi. Jadi selama dia masih lebih kecil dari jumlah yang kita masukkan itu, jumlah karakternya, maka dia akan melakukan perulangan for, di mana perulangan for ini terdapat logika if lagi. If infix index ke i, misalnya infix index ke 0 sama dengan operatornya operator tambah. Nah, nanti yang misalnya operator indeks yang pertama itu kita masukkan tanda tambah gitu, misalnya kan tambah a b gitu, di run aja ya biar lebih mudah. Nah, di sini misalnya itu kan plus a b. Nah, ini indeks ke 0 nih yang plus ini. Lalu di sini ini kan ada pilihan ini, jika infix yang infix indeks ke 0-nya operator tambah atau operator kurang ataupun operator kali ataupun itu operator strip, dan apapun dia operator yang ini seperti ini. Nah, maka dia ada lagi perulangan while di dalam if tersebut. Nah, jadi ini seperti logika bersarang gitu ya. While operator struct empty and priority operator struct-nya top lebih kecil sama dengan priority
infix indeks ke 0 gitu. Nah, di sini postfix ini operator ketika operator stucknya kosong, logika n, dan yang priority-nya itu operator stucknya itu top, maka si operator stuck topnya itu berubah menjadi si postfix gitu. Ini operator stuck pop ini untuk memberitahukan dia untuk masuk gitu. Jadi dia memasukkan sebuah data ke dalam array-nya si infix tadi ya. Lalu di sini ada else if lagi. Else if Nah, else if ini jika yang infix indeks ke 0 itu ada buka kurung gitu, buka kurung atau tutup kurung, maka dia nge-push ngedorong dia ke sebelah kanannya, indeks yang ke berapa gitu yang dorongnya, misalnya ke sebelah kanannya gitu. Begitu seterusnya sampai dia return 0 untuk mengembalikan semua nilainya. Jadi sini saya contohkan ya. Misalnya itu bintang B tambah strip CD. CD sini akan muncul postfixnya itu. Postfixnya itu dalam kurung nih AB bintang CD, lalu ininya pindah ke depan ini yang strip sama tanda tambahnya. Kalau contoh lainnya nih, bintang AB strip C tambah E kurang F. Nah, ini kan pertama-tama itu yang operan ini yang operator ini, maksud saya operator ini pindah ke sebelah sini, sebelah belakangnya si AB, lalu yang strip ini pindah ke sebelah belakangnya si C, dan ini operator tambah ini pindah ke antara si F, lalu operasi minus ini pindah ke belakang si F gitu. Kan postfix itu kan ke belakang gitu, kalau prefix dia makin ke depan gitu. Oke, sekian penjelasan saya, semoga dapat dimengerti oleh Anda. Terima kasih.